ketika kita ekspor mungkin kalau tindakan ekspornya salah itu bukan menghilangkan ya Mulia, tapi gagal ekspornya. Bukan menghilangkan menghilangkan file kontennya seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kali ini kita mengikuti perjalanan sidang Gus Nur beberapa hari yang lalu, yang mana mendatangkan saksi ahli dari digital forensik. Dan kali ini saksi ahli digital forensik ini pun itu berhadapan dengan kuasa hukum Ahmad Kosinuddin. Kita tahu bahwa Ahmad Kosinuddin ini salah seorang kuasa hukum dari Bambang Tridan Suginur yang kadang di ruang sidang begitu getol mencecar para saksi-saksi ahli. Dia memang orang yang begitu vokal, bahkan di luar persidangan ketika selesai persidangan juga kadang membangun opini-opini terkait dengan situasi persidangan, dan dia orang yang memang banyak berbicara di ruang-ruang publik terkait dengan situasi dan kondisi selama Suginur dan Bambang Tri ini kemudian didakwa. Apa yang selama ini dilakukan oleh Ahmad Kosinuddin memang luar biasa dalam mempengaruhi opini publik terkait dengan situasi persidangan Bambang Tri dan Suginur. Tetapi kali ini di hadapan saksi ahli digital forensik ini Ahmad Kosinuddin sepertinya kehilangan tajinya untuk kemudian mencecar saksi ahli digital forensik ini, dan nampak Ahmad Kosinuddin hanya membuat pertanyaan-pertanyaan yang datar-datar saja, yang biasa-biasa saja, dan tidak sedikit Ahmad Kosinuddin lalu kemudian mengangguk ketika mendengarkan keterangan daripada saksi ahli forensik ini. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana perbincangan di antara keduanya. Mari kita simak. Saya mau tanya, dalam proses penyitaan itu kan selain disita bukti tadi juga akses terhadap akun. Karena itu bukti kejahatan, maka biasanya penyidik juga menyita akses akun dan menguasai akun tadi, mengambil alih lah begitu. Nah nanti juga terdakwa ini kan ditanya alamat emailnya, cara upload, cara re-upload dan seterusnya ada biasanya. Saudara terlibat nggak dalam proses untuk menyita akun tersebut sehingga akun tadi dijamin tidak berubah sampai proses pembuktian di persidangan? Terlibat tidak? Jadi mohon izin yang mulia, ada beberapa kasus ketika memang penyidik membutuhkan backup kami untuk melakukan ekspor atau sita, kami hanya mendampingi dan kami hanya bilang mohon izin yang mulia, jadi seperti kayak Memberi tutorial gitu doang tutorial, siap. Untuk semua melakukan itu penyidik yang mulia. Penyidik yang melakukan. Untuk kasus ini saudara ikut? Kasus ini ikut nggak saudara? Untuk yang pengambilan akun tadi, bukti-bukti dan yang lainnya. Saya lupa yang mulia. Kok lupa? Untuk saudara terlibat nggak pada saat mengambil bukti untuk dari ekspor akunnya, kami sempat menutorkan ke penyidik yang mulia. Nggak langsung di hadapan penyidik, atau ini prosedurnya begini, atau ikut mendampingi penyidik? Siap, kami bukan mengarahkan, jadi kami menjelaskan yang mulia. Jadi cara-cara mengambil, tidak di TKP-nya istilahnya. Betul, yang mulia. Jadi agar mungkin ada beberapa cara ketika mungkin mau izin yang mulia. Ketika kita ekspor mungkin kalau tindakan ekspornya salah itu bukan menghilangkan yang mulia, tapi gagal ekspornya. Bukan menghilangkan menghilangkan file kontennya seperti itu yang mulia. Berarti saudara hanya ketika kita mau ekspor kemudian ekspornya salah langkah, itu gagal. Harus diulangi lagi sampai berhasil, tapi tidak menghilangkan filenya. Itunya yang mulia. Prosedurnya demikian, tapi dalam kasus ini saudara tidak terlibat langsung dalam hal itu ya? Tidak terlibat. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks bukti-bukti yang saudara berikan deskripsi ini begitu, manual kan tadi, ada nggak kemungkinan salah kutip, salah kata, tipu dalam proses penyalinan tadi? Siap, kalau dibilang ada kemungkinan salah, ada yang mulia, tapi kami lakukan cross check ulang yang mulia. Tadi kami sampaikan, kami dengarkan, kemudian kami ulangkan kembali. Jadi yang pertama kami dengar sambil ketik yang mulia, kemudian kami pause, kemudian kami lanjutkan. Nanti ketika sudah 30 detik pertama yang mulia, kami ulang lagi,
Tapi kami tidak mengetik, kami hanya mendengarkan dan kami memastikan apa yang kami ketik sesuai dengan apa yang kami dengar. Ya, prosedur itu kan tetap ada potensi keliru tadi saudara katakan. Siap. Ya, pertanyaan selanjutnya, ada nggak quality control terhadap kerjaan saudara sehingga paling tidak ada verifikasi berlapis lah setelah saudara ada yang memeriksa lagi begitu? Nah, kami bekerja secara tim, jadi setelah kami dengar, kemudian kami cek berdasarkan tim untuk mengecek setiap transkripan, tapi tidak bisa diedit seperti itu. Jadi yang tim itu kami hanya untuk read only. Jadi kalau memang kami kan bertim yang mulia, jadi ketika misalkan dua rekan kami bilang ada yang salah, nanti kami cek apakah benar salah atau seperti apa, seperti itu yang mulia. Jadi setelah selesai semua, kemudian kami coba buat pastikan, tolong dengar apa yang saya transkrip sesuai atau tidak, seperti itu. Tapi tidak bisa, tapi mereka yang mendengar tidak bisa mengedit seperti itu. Baik, saya mau minjam istilahnya Pak Kapolri ya. Dalam kasus KM50 CCTV itu kan ada istilah scientific criminal investigation. Bukti-buktinya kan berbasis saintik. Nah, kalau tadi kan masih manual, masih ada probabilitas untuk ada keliru tipe, bahkan substansi juga bisa. Pertanyaan saya, ada nggak teknik tertentu di Direktorat Tindak Pidana Cyber yang bisa secara automatically, secara saintik itu mentranskrip dari video wawancara itu berubah menjadi tulisan yang persis seperti apa adanya begitu? Mohon izin, karena kami di lab cyber itu hanya komputer forensik dan mobil forensik yang mulia. Mungkin kalau menggunakan video forensik itu ada, tapi kalau yang saya tahu, kalaupun kita mendengarkan video itu memang ada beberapa aplikasi yang mulia, tapi itu tidak kami gunakan karena kami belum bisa memastikan apakah aplikasi itu 100% sama atau tidak. Jadi kami lebih baik menggunakan secara manual. Tapi kalau memang menggunakan video forensik, alat forensik video, itu mungkin bisa yang mulia. Sudah punya belum Bareskrim dalam hal ini? Untuk video forensik, Bareskrim ada di Puslapor. Untuk lab cyber di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber belum ada video forensik. Untuk kasus-kasus seperti apa yang itu harus dibawa ke Puslapor? Siap, mohon izin yang mulia. Jadi terkait keaslian video, contoh pada saat kasus yang lalu ada hoax 7 kontainer yang itu terkait keaslian suara itu di Puslapor yang mulia. Jadi terkait video, apakah ini video editan atau bukan, itu di Puslapor. Karena di kami belum ada kemampuan atau alat yang mumpuni ke arah sana. Ya, sepengetahuan saudara saja. Apa yang membedakan sama-sama pasal hoax, yang satu harus sampai ke Puslapor, yang satu hanya cukup di Direktorat Tindak Pidana Cyber? Tergantung kontennya, kontennya. Ya? Tergantung kontennya, Pak. Nah, dalam hal ini konten yang hari ini kita tampilkan kan juga mengandung potensi editan. Nah, cara memastikannya Puslapor kan lebih saintifik lah menurut saya. Apakah memang ada batasan-batasan tertentu di SOP sehingga yang seperti ini cukuplah di Tindak Pidana Cyber? Kalau itu kami kurang nggak tahu ya. Nggak tahu. Saudara hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik begitu saja. Jadi sedikit menambahkan, karena ini adanya di Tindak Pidana Cyber. Bukan, Pak. Jadi barang buktinya kan, bukti digital ini adanya di flash disk yang mulia. Flash disk itu kami lakukan pemeriksaan secara komputer forensik. Jadi kami melakukan pemeriksaannya flash disknya yang mulia, seperti itu. Mungkin kalau memang penyidik meminta ke kami untuk pemeriksaan berdasarkan videonya, itu bukan di kami. Tapi pada saat itu penyidik meminta ke kami flash disknya. Karena kalau flash disk kami terkait komputer forensik yang mulia, jadi di kami bisa seperti itu. Baik, ini kan problemnya video ini rusak, kami coba akses tidak bisa, padahal di dakwaan ada URL dan URL itu tidak bisa diklik, dan menurut pengakuan terdakwa ini kan sudah disita dan seterusnya. Pertanyaan kami, untuk memastikan bahwa URL tadi masih bisa berfungsi dan ada yang bertanggung jawab tentang kerusakan barang bukti, karena URL tadi juga ditampilkan sebagai bukti, apakah bisa penyidik dihadirkan untuk memastikan bahwa URL itu bisa diklik oleh penyidik yang pertama kali mengakses? Tidak tahu. Keterangan daripada saksi ahli digital forensik ini, yang mana bahwa dia melakukan proses itu sesuai dengan prosedur dan memastikan bahwa
ya tidak terjadi kesalahan ya dalam hal pengambilan akun itu. Demikian pula ya memastikan bahwa isi daripada akun itu berupa konten itu tidak ada perubahan di dalamnya. Dia dalam kapasitasnya memberikan penjelasan kepada penyidik ini prosedur tata cara untuk kemudian mengambil akun itu, dan ini hal-hal tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar tidak ada kerusakan di dalamnya, baik konten khususnya karena ini terkait dengan digital forensik ya, seputaran FB dengan flash disk ya. Dia hanya memberikan penjelasan kepada penyidik tentang tahapan-tahapan dan prosedur, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam hal pengambilan itu, dan juga tidak akan mengurangi kualitas, dalam artian tidak akan merusak proses ekspornya data konten yang ada di dalam flash disk tersebut, di dalam akun tersebut. Saya kira ini kali di mana Ahmad Kosinuddin tidak terlalu agresif dalam mencecar saksi ahli dan hanya banyak mengangguk-angguk dan menerima keterangan saksi ahli ini. Itulah persidangan yang kali ini yang nampak lebih santai dan lebih rileks. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.